Sebelum mulai ngoding, kita lihat dulu hasil akhir aplikasi yang akan kita buat nanti, dan kita coba analisa tampilan UI dari aplikasi e-book kita. Oke, langsung saja di sini kita punya tampilan homepage. Untuk teman-teman yang belum pernah mendengar istilah-istilah widget yang akan saya sebutkan, jangan khawatir karena penamaan widget-widget di Flutter menggunakan bahasa Inggris yang memiliki pengertian sesuai sifat dan kegunaan widget itu sendiri. Oke, jadi semua widget yang ada di homepage ini kita masukkan ke dalam list view. Pertama, di sini kita buat bagian atas background yang warna putih terlebih dahulu. Di sini kita gunakan widget container dan kita kasih warna putih. Dan di bagian bawah kiri ini ada sedikit lengkungan, kita bisa gunakan border radius. Sebagai child dari kontainer ini kita gunakan kolom. Kenapa menggunakan kolom? Karena di sini layoutnya ke bawah ya, dari header, search fields, dan recent book. Di bagian header ini kita pakai row widget, karena susunan widgetnya horizontal, dari kiri ada profile picture, nama, dan icon menu. Untuk di bagian namanya kita bungkus lagi dengan widget kolom, karena Hello Sarah dan Good Morning tersusun secara vertikal. Setelah header di bawahnya ada search field, dan untuk memberi jarak antara search field dan header kita bisa menggunakan sizebox widget. Setelah search field, di sini ada bagian recent book. Untuk menyusun tampilan recent book ini tentu saja kita gunakan row widget. Row widget di sini nanti kita bungkus dengan single child scroll view supaya bisa digeser-geser dan tidak overflow. Nah, di bagian recent book ini terdapat image book, judul, dan persentase indikatornya. Di sini kita susun ke dalam widget row. Untuk judul dan persentase kita bungkus ke dalam widget kolom karena dia tersusun secara vertikal. Untuk widget indikator persentase di sini kita menggunakan Dart package. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menambahkan dan menggunakan Dart package tersebut. Selanjutnya di luar kontainer putih ini kita buat list kategori. List kategori di sini tersusun secara horizontal, maka dari itu kita menggunakan widget row. Nanti listnya kita masukkan ke dalam map supaya kita tidak perlu menggunakan banyak kode untuk membuat tampilan seperti ini. Di sini widget row kita bungkus juga dengan single child scroll view, dan list kategori yang kita tekan akan muncul bagian background warna hijau seperti ini. Selanjutnya ada bagian trending now. Kurang lebih susunan widgetnya hampir sama dengan recent book, namun di sini kita masukkan widgetnya ke dalam map supaya tidak perlu menuliskan banyak kode untuk membuat tampilan seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian book details. Saat kita klik gambar di bagian trending now, maka akan diarahkan ke bagian book details. Di sini kita menggunakan navigator push name dengan metode root untuk navigasi antar screen. Kita juga akan menambahkan hero untuk memberikan efek saat pindah screen agar terlihat lebih menarik. Seperti ini ya. Di bagian book details ini kita menggunakan list view juga seperti bagian homepage, namun di sini bedanya kita tambahkan dengan widget stack untuk membuat tampilan save button seperti ini. Widget stack ini digunakan agar kita bisa menumpuk beberapa widget dan kita bisa dengan bebas menentukan posisinya di mana. Setelah itu baru kita bungkus semua widget di bagian book details ini ke dalam widget kolom. Dari bagian paling atas terdapat header yang terdiri dari icon chevron left, text, dan icon share. Kita susun ketiga widget ini menggunakan row widget. Untuk membuat jarak antara header, status bar, maupun book image kita menggunakan margin top dan margin bottom. Selanjutnya di sini ada book image yang kita bungkus dengan widget container dan menggunakan decoration image untuk meletakkan aset image-nya. Di bawah book image kita membuat container dengan background warna putih untuk widget-widget bagian deskripsi. Di sini kita membuat custom button yang tersusun secara stack dengan memanfaatkan widget position. Setelah itu ada bagian judul buku, penulis, dan text free access yang kita susun dengan widget row. Tentu saja di bagian judul dan penulis kita bungkus lagi ke dalam widget kolom untuk mendapatkan susunan secara vertikal.
Selanjutnya di sini ada bagian description. Di bawah description ada beberapa info seperti rating, jumlah halaman, dan bahasa. Kita membuat widget dengan shape border seperti ini menggunakan kontainer yang kita modifikasi dengan border radius sirkular. Dan di dalam kontainer ini kita susun info rating, halaman, dan bahasa menggunakan row widget. Dan yang terakhir di sini ada button read now. Kita akan membuat buttonnya menggunakan text button yang kita kasih style form. Di sini juga kita akan belajar bagaimana mempassing data antara screen satu dengan screen yang lainnya agar data tersebut muncul di screen yang selanjutnya. Seperti ini ya. Ketika kita tekan buku yang berjudul Incasement, maka di bagian book details akan menampilkan gambar buku, judul buku, penulis yang sama sesuai dengan data yang ada di halaman homepage. Ketika kita tekan buku yang berjudul Lore, maka hasilnya juga sama dengan data yang ada di homepage. Begitupun buku-buku yang lainnya. Di video selanjutnya, kita akan masuk proses slicing dan mulai coding untuk membangun aplikasi e-book ini.